semuanya, Shalom anak-anak kelas 5. Bagaimana kabarnya hari ini? Pasti Tuhan berkati. Puji nama Tuhan, kita bertemu kembali dan Pesan Sinar sangat senang bisa bertemu kembali dalam melalui pelajaran online, pelajaran agama kita. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari siapkan hatimu, kita akan bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, saat ini kami ada di hadapan-Mu dan kami menyerahkan hati, jiwa, roh kami kepada Tuhan untuk Roh Kudus-Mu akan memimpin kami di sepanjang pelajaran kami agama dari awal sampai selesai. Beri kami fokus yang baik, berikan kami hati yang dipenuhi dengan kasih dan Roh Tuhan supaya kami boleh mengikutinya dari awal sampai selesai. Dalam nama Yesus kami serahkan pelajaran ini. Amin. Haleluya. Nah, sebelum kita akan masuk dalam pelajaran kita akan menyanyikan sebuah lagu pujian yang sesuai dengan tema pelajaran kita hari ini. Yuk, kita naikkan pujian ini. Jalan hidup orang yang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Yuk, boleh bertepuk tangan bersama-sama. Lagunya lagu yang cepat, lagu yang girang. Pujian ini sangat luar biasa. Ya, kata-kata dari pujian ini diambil dari ayat firman Tuhan dan ini juga sehubungan dengan tema kita hari ini di semester yang kedua, yaitu cara hidup orang benar. Tujuan dari pelajaran ini adalah yang pertama, mengenal peran Roh Kudus dalam kehidupan orang yang percaya yang sudah diselamatkan. Yang kedua, menjelaskan pentingnya mentaati pimpinan Roh Kudus. Nah, cara hidup orang yang benar sangat berbeda dengan cara hidup orang yang belum ada di dalam Yesus Kristus atau orang yang belum percaya kepada Yesus Kristus. Orang yang benar itu adalah orang yang percaya akan kelahiran, kematian, dan kebangkitan Tuhan Yesus, bahkan melakukan firman Tuhan. Siapakah orang yang benar itu? Saya juga anak-anak. Karena kita adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang percaya bahwa Dia adalah orang yang benar. Katakan amin. Amin. Kita semua adalah orang-orang yang benar. Dan ingat bahwa cara hidup kita sebagai orang yang benar harus berbeda dengan orang yang tidak ada di dalam kebenaran. Bagaimanakah cara hidup orang benar itu? Ya. Nah, melalui sebuah cerita anak-anak, ada seorang putri yang bernama Dewi. Tanpa sengaja dia menumpahkan tinta di atas meja milik ibunya, sehingga meja itu, taplak meja, bahkan lantai penuh dengan noda tinta. Bibi dan Dewi membersihkan noda tinta dan akhirnya semua bersih seperti semula. Nah, Bibi berpesan kepada Dewi supaya Dewi nanti akan menceritakan peristiwa yang terjadi di siang hari itu dan meminta maaf kepada ibu. Tetapi di dalam hati Dewi ada suara yang berkata, tidak perlu meminta maaf karena tidak ada yang rusak kok, gak masalah, gak perlu minta maaf. Tetapi ada juga suara yang muncul di hati Dewi dengan suara yang tegas berkata, kamu harus meminta maaf dan menceritakan apa adanya tentang peristiwa tadi siang kepada ibu. Lalu saat ibu pulang, Dewi
menceritakan kejadian tadi siang dan Dewi minta maaf kepada ibu. Lalu apa respon dari ibu? Ibu memeluk Dewi dan Dewi pun merasa sangat bahagia. Karena apa? Sebab Dewi telah mengikuti pimpinan Roh Kudus yang ada di dalam hatinya. Nah, apakah anak-anak pernah mengalami peristiwa yang sama seperti yang dialami oleh Dewi? Nah, semua yang dikehendaki Allah telah tertulis dalam Alkitab. Alkitab itu adalah firman Allah yang menjadi landasan dan standar kehidupan orang yang percaya atau kehidupan kita. Firman Allah baru berarti bagi kita apabila kita sudah melakukannya. Benar ya? Orang yang telah menerima Tuhan Yesus dalam hidupnya adalah orang yang benar karena Kristus Yesus. Maka cara hidup orang benar harus berpusat pada kebenaran. Melakukan kebenaran, berkata dalam kebenaran. Kebenaran adalah kehendak Allah. Kebenaran adalah semua yang memuliakan Allah. Di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Itu adalah buah roh. Buah roh itu adalah sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Artinya, jika hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka buah roh itu akan muncul dari kehidupan kita. Bagian yang berikutnya, melepaskan keinginan daging. Keinginan daging dan keinginan roh itu bertolak belakang. Kita yang mau hidup di dalam kebenaran harus hidup dipimpin oleh roh. Nah, keinginan daging adalah ditulis dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Keinginan daging itu adalah percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, dan pesta pora. Itu adalah keinginan daging. Dan keinginan daging itu adalah perbuatan dosa. Nah, bagaimana caranya melepaskan keinginan daging yang ada di dalam diri kita? Melepaskan keinginan daging tidak terjadi seperti menghapus tulisan dari papan tulis. Tidak mudah artinya. Keinginan daging adalah perbuatan dosa. Keinginan daging sangat berlawanan dengan keinginan Roh Kudus. Tidak ada orang yang dapat melakukan kedua-duanya secara bersama-sama. Kalau masih berdosa, tidak bisa melakukan kebenaran. Melepaskan keinginan daging berarti meninggalkan dosa. Hanya Tuhanlah yang dapat melepaskan manusia dari dosa. Maka caranya supaya kita dapat melepaskan keinginan daging kita, kita harus berdoa sungguh-sungguh, memohon ampun kepada Tuhan dan siap bertobat kepada Tuhan. Minta pertolongan kepada Roh Kudus agar bisa terlepas dari dosa. Sebab hidup di dalam kebenaran itu mendatangkan sukacita dan berkat. Nah, apakah mungkin manusia itu bisa melepaskan diri dari keinginan daging? Pasti bisa. Oleh apa? Bukan karena kekuatan manusia itu sendiri, tetapi karena Tuhan yang ada di dalam diri orang yang percaya melalui Roh Kudus. Jika kita mengikuti pimpinan Roh Kudus,
maka kita pasti bisa melepaskan keinginan daging dan kita pasti mampu hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Dan buah roh akan muncul dari kehidupan kita seperti yang sudah ditulis. Amin anak-anak? Amin. Jadi anak-anak, kita percaya yang sudah ada di dalam Kristus Yesus, ada tugas yang besar yang harus kita lakukan. Menjalani kehidupan ini harus di dalam kebenaran. Nah, tugas anak-anak 1 minggu ke depan, Ibu Samsinar akan memberi waktu dimulai dari hari ini tanggal 14 sampai hari Kamis depan tanggal 21 Januari. Kalian akan mengerjakan satu proyek namanya proyek selamat tinggal masa lalu. Nah, apa yang kalian lakukan? Kalian akan menuliskan perilaku yang ingin kalian tinggalkan. Perilaku, tentunya perilaku yang tidak baik, yang ingin kalian tinggalkan. Mungkin itu malas, mungkin itu berbohong, dan keinginan-keinginan daging yang lain yang mau ditinggalkan. Lalu tuliskan juga doa untuk keinginan itu, doa yang kamu naikkan kepada Tuhan. Karena kalau kita melepaskan diri dari keinginan daging, kita harus apa tadi? Berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Doa apa yang kamu akan naikkan kepada Tuhan? Tuliskan sebuah doa untuk keinginan itu, untuk melepaskan keinginan daging itu. Kemudian membuat janji atau komitmen kepada Tuhan bahwa perilaku yang ingin ditinggalkan itu harus bisa ditinggalkan. Artinya kamu bisa bertobat. Kalau kamu tadi sudah mencatat apa yang harus kamu tinggalkan, kemudian berdoa kepada Tuhan, kemudian membuat satu komitmen atau janji kepada Tuhan bahwa kamu bisa, saya harus bisa meninggalkan keinginan daging ini. Ya, Ibu Samsinar kasih waktu 1 minggu. Kenapa dikasih waktu satu minggu? Karena itu perlu perenungan. Tiap-tiap hari kalian akan diperhadapkan dengan keinginan itu, keinginan yang ingin kalian lepaskan. Misalnya malas, berbohong, diperhadapkan tiap hari. Kalian sedang berjuang untuk melawan itu. Nah, pada tanggal 21 kalian akan menuliskan laporannya. Apakah berhasil? Dengan doa yang sungguh-sungguh pasti berhasil. Amin. Tuhan mau supaya kita anak-anak Tuhan boleh mengalami perubahan dari sehari ke sehari, supaya buah Roh Kudus akan boleh terus muncul dari kehidupan kita. Amin anak-anak, semangat mengerjakan ini. Tugas ini perlu perenungan sehingga akan bisa melakukan tugas ini dengan baik. Puji nama Tuhan. Mari kita akan akhiri pertemuan kita di dalam doa. Mari berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami bersyukur di akhir dari pertemuan kami pada saat ini. Kami percaya Roh Tuhan juga bersama-sama dengan kami memberikan pengertian dan pemahaman yang lebih lawat, dan Engkau terus Tuhan menjamah setiap anak-anak yang sedang belajar dengan firman-Mu yang berkuasa, dengan Roh Kudus-Mu yang berkuasa, menjamah setiap anak-anak kelas 5 ya Tuhan. Berikan mereka semangat, berikan mereka kemauan supaya mereka akan boleh mengalami kuasa firman-Mu. Terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, sampai ketemu kembali. Ibu Guru tunggu tugasnya minggu depan. Salam sehat, salam damai sejahtera. Shalom.